Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Untuk kali ini saya akan membahas materi untuk PC 200-8, khususnya untuk di bagian main pump. Main pump adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mensuplai oli hidrolik ke sistem. Dan sistem pengaturannya memiliki dua komponen yang paling penting secara mekanikal, yaitu LS valve dan VC valve. Untuk memahami fungsi dan cara kerja dari komponen tersebut, maka saksikan terus video ini dan nonton sampai habis. Sebelum saya memulai penjelasan cara kerja terkait dengan LS valve dan VC valve PC 200-8, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, dan jika teman-teman belum share ke teman-teman yang membutuhkan yang lain, maka silahkan di share agar kita bisa belajar bersama. Ketika materi ini belum jelas nantinya, artinya ada sesuatu item yang belum dipahami, maka teman-teman bisa mendownload e-booknya di Play Store. Jadi kami juga menyediakan e-book yang menjelaskan secara detail tentang video-video yang kami upload, khususnya untuk cara kerja LS valve dan PC valve untuk PC 200-8. Dan e-book tersebut bisa di-download melewati kolom dengan mengklik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung aja saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja daripada LS valve dan PC valve pada unit Komatsu eskavator PC 200 strap 7 dan strap 8. Kita ketahui bersama bahwa LS valve dan PC valve yang ada pada main pump itu sangat sulit untuk mendeteksinya atau melihat konstruksinya. Dengan cara menjelaskan melewati hidrolik diagram, semoga teman-teman bisa memahami fungsi cara kerjanya dan nantinya akan digunakan dalam menganalisa suatu troubleshooting ketika mengalami trouble pada unit tersebut. Pada diagram yang saya siapkan di sini ada dua diagram. Paling sebelah kiri di sini adalah diagram untuk LS valve dan PC valve dalam kondisi engine mati. Kemudian yang sebelah kanan yaitu ketika posisi engine running dan kontrol valve dalam kondisi netral. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu cara kerja saat engine mati. Pada diagram sebelah kiri di sini, yang paling atas di sini adalah main pump. Kemudian gambar yang paling bawah adalah servo piston. Kemudian gambar yang ketiga adalah LS valve, dan gambar yang paling bawah adalah PC valve. Ketika engine mati, maka putaran pompa pasti tidak ada atau dia tidak mengeluarkan supply dan flow. Sehingga kita mulai dari bawah, PC valve ini bergerak ke kiri atau sama dengan posisinya seperti ini karena adanya dorongan dari spring dari kanan. Kemudian untuk LS valve-nya itu juga akan bergerak ke kiri karena dorongan daripada spring. Nah, karena dua-duanya ini bergerak ke kiri, maka pada servo piston untuk sisi
big areanya atau luas penampang yang paling besar itu terhubung dengan tangki. Sehingga servo akan bergerak ke kanan karena kekuatan spring yang ada di sini. Nah, ketika servo ini bergerak ke kanan, maka sudut pompa akan maksimum. Jadi ketika engine mati, kesimpulannya bahwa sudut pompa yang terjadi pada main pump eskavator PC 200-7 dan strip 8 itu adalah posisinya maksimum. Kemudian untuk diagram yang kedua yang sebelah kanan, ketika engine sudah running dan kontrol valve masih dalam kondisi netral. Ketika engine sudah running, maka pompa bagian atas sini akan mengeluarkan oli, ya. Dia akan mengeluarkan oli, kemudian karena kontrol valve belum saya gerakkan, maka dia akan standby di bagian tengah. Kemudian sebagian akan diparalelkan ke masuk membantu kekuatan spring yang ada di servo piston. Kemudian juga akan masuk ke LS valve sebelah kiri, dan juga ada masuk di PC valve sebelah kiri, dan dicabangkan juga nanti akan standby di sini. Karena dia sudah mengeluarkan flow, pompa sudah mengeluarkan flow, maka nantinya LS valve ini akan bergerak ke kanan. Nah, seperti animasi berikut. Ya. Pergerakannya akan berubah ke kanan sehingga aliran oli yang tadinya standby di sini itu akan terhubung dan masuk untuk mengisi di bagian servo piston di big areanya. Apa yang terjadi pada servo piston? Maka tekanan yang ada di dalam sini lebih besar daripada tekanan yang ada di sebelah kiri, dan servo piston akan bergerak ke kiri. Dengan pergerakan ke kiri, maka sudut pompa berubah menjadi minimum. Dan semua eskavator sebenarnya hampir sama cara kerjanya, bahwa ketika kontrol valve dalam kondisi netral, maka semua sudut pompa akan diposisikan ke minimum untuk mengurangi fuel consumption. Dan itu adalah tujuan utama dari semua perusahaan distributor alat berat atau produser alat berat untuk menciptakan sistem seperti ini. Kemudian apa yang terjadi ketika kontrol valve saya gerakkan? Ketika kontrol valve sudah digerakkan, maka spool akan membuka jalur dari pompa masuk ke silinder seperti animasi berikut. Nah, dengan adanya suplai keluar ke dalam silinder, maka pada LS pressure atau pressure LS di sini akan mengeluarkan pressure yang tadinya dalam kondisi netral tanpa digerakkan, maka pressure LS itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kontrol valve belum saya gerakkan. Tapi ketika kontrol valve itu saya gerakkan, maka selain suplai oli masuk ke dalam silinder, juga akan masuk sebagai sensingan dan biasa disebut sebagai pressure LS akan masuk ke bagian kanan membantu kekuatan spring dari LS valve. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka spool LS valve akan bergerak ke kiri lagi dengan posisi hampir sama dengan posisi seperti ini. Karena LS valve dalam kondisi bergerak ke kiri, yang tadinya saat netral dia bergerak ke kanan, karena ada pressure LS dia akan bergerak ke kiri lagi, maka pressure yang ada di dalam servo piston ini di bagian big areanya akan terhubung dengan tangki. Sehingga saat kondisi seperti ini, maka pressure yang ada di dalam servo piston akan mampu melawan pressure yang ada di sini, sehingga servo piston bergerak ke kanan dan sudut pompa
akan maksimum. Nah, dengan sudut pompa maksimum, maka flow yang dikeluarkan juga tinggi dan besar, sehingga kekuatan yang ditimbulkan untuk menggerakkan silinder juga lebih besar. Kejadian ini akan berkelanjutan secara terus-menerus. LS valve akan bekerja seperti ini sampai silinder ini digerakkan dan mendekati relief. Kemudian, apa yang terjadi ketika kondisi hidrolik relief? Pada kondisi hidrolik relief, maka kejadiannya hampir sama seperti saat attachment digerakkan. Cuma silindernya berada dalam kondisi mentok. Pressure LS tetap tinggi, pressure PP juga semakin tinggi, dan LS valve tetap dalam kondisi seperti ini karena LS valve atau spring LS valve ini dibantu dengan tekanan LS pressure. Dan ketika pressure di dalam sistem itu tinggi karena silinder sudah mentok atau terjadi relief, maka tekanan yang ada di dalam PC valve yang sebelah kiri di sini mampu melawan kekuatan spring yang ada di sebelah kanannya, sehingga spoolnya bergerak ke kanan seperti animasi berikut. Dengan berpindahnya spool PC valve ke kanan, menyebabkan oli yang dari bawah sini, yang dari PP, dari pompa, akan masuk mengisi servo piston di bagian kanan atau di bagian big area. Kemudian dia mampu mengalahkan kekuatan spring di sini karena luas penampangnya lebih kecil dan servo piston bergerak ke kiri, menyebabkan sudut pompa bergerak ke minimum. Tujuannya adalah untuk menghindari engine stall saat kondisi attachment relief. Oke, terima kasih atas perhatian semua teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan nantikan video selanjutnya bagaimana cara kerja LS FSC, PC EPC, dan bagaimana cara melakukan adjustment-nya. Nah, semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi acuan standar dalam melakukan pekerjaan ke tempat kerja masing-masing. Dan untuk lebih jelasnya mengenai cara kerja LS FSC dan PC EPC, cara melakukan setting dan pengukuran, itu bisa dilihat di buku yang saya sudah tuliskan di e-book, dan bisa teman-teman download di Play Store ataupun di Google Playbook.